Perkenalkan, nama saya Aulita Nindya dari kelas 1B STR Keperawatan. Saya di sini akan menjelaskan fungsi dan struktur dari reproduksi wanita dan pria, baik internal maupun eksternal. Yang pertama ada mons pubis, berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Dan kedua adalah labia mayor, berperan melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina dari infeksi. Selanjutnya adalah labia minor, berperan melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi mekanis, kekeringan, dan infeksi. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris adalah tonjolan kecil yang terletak di antara labia minora. Klitoris seringkali menjadi titik rangsang wanita saat berhubungan seksual karena bagian tersebut memiliki sekitar 8.000 ujung saraf sehingga membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum adalah cengkungan dangkal yang terletak di antara labia minora, tempat lubang uretra eksternal terbuka di bagian anterior dan lubang vagina di bagian posterior, yang berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat berhubungan seksual. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk melarikan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Selanjutnya ada prepus, berfungsi untuk melindungi glans klitoris dan sebagai zona erotis yang sensitif. Selanjutnya reproduksi wanita internal, yaitu vagina. Vagina adalah penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna yang berfungsi jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Selain itu, bagian ini juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi pada proses persalinan dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Selanjutnya ada serviks. Serviks membantu proses menstruasi dan pembuahan sel terus. Selanjutnya ada perimetrium, adalah lapisan terluar rahim yang berfungsi untuk melindungi dan mendukung rahim serta mengikatnya ke struktur di panggul. Selanjutnya cervical canal sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan dan tempat keluarnya darah menstruasi. Myometrium adalah lapisan tengah rahim yang memiliki fungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Dan ada endometrium. Endometrium adalah lapisan dalam yang melapisi rahim dan berbentuk dari sel-sel kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan sekresi. Selanjutnya ada uterus. Uterus adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum, yang berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi adalah jalur penting bagi sel telur dan sperma untuk bertemu dan bagi sel telur yang telah dibuahi atau embrio untuk mencapai rahim. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Dan selanjutnya ada fimbriae. Fimbriae untuk menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium dan mendorongnya ke tuba falop. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi pria eksternal. Ada penis. Penis berperan untuk mengeluarkan urin dan untuk berhubungan seksual. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut tunica vaginalis yang dibentuk dari peritoneum, membungkus organ reproduksi yang ada di dalamnya, yakni testis berserta komponen-komponen lainnya. Selanjutnya ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berperan untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya reproduksi pria internal. Ada epididymis. Epididymis adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm yaitu berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis yang berfungsi menyimpan sperma, mematangkan sperma, mengangkut sperma dari testis, mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Berperan mengalirkan air kemih dari kandung kemih dan mengalirkan semen.
Selanjutnya, vesikula seminalis merupakan kelenjar yang berpasangan berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membentuk air mani. Selanjutnya ada kandung kemih yang berfungsi untuk menampung dan mengeluarkan urin, yaitu hasil penyaringan limbah dan darah oleh ginjal. Dan selanjutnya ada kelenjar Cooper yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralkan keasaman yang mungkin muncul dari sisa tetesan urin di uretra. Selanjutnya ada jaringan erektil yang berfungsi sebagai rangsangan seksual agar dapat terjadi ereksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.